Oke, selamat datang ketemu lagi dengan kami semua di Selasa Berbagi pada sore hari ini. Dan ada saya Octavianus dan ada beberapa teman-teman kita yang seperti biasa menemani sampai jam 6.15 nanti ya. Tapi kalau misalnya kamu ngeliat tampang-tampangnya muda sih sebenarnya. Ada Randy Chandra Dinata. Halo Pastor Randy, apa kabar Pastor Randy? Halo Bang Jo. Halo Pastor semuanya. Randy. Selamat sore. Lalu ada Pastor El, apa kabar Pastor El? Halo, selamat sore semuanya. Semoga semua sehat dan gitu. Rambutnya panjang banget hari ini. Iya, lagi nggak diikat aja. Jadi biar gondrong aja. Asik. Cuma pakai sampo ya, El? Ya, cuma pakai sampo. Lalu ada yang tadi, teriak-teriak dari tadi, ada Peter Chris. Halo Om Chris. Dibuka tuh mute-nya atau menit. Tadi ya. Konten sedherek sedoyo. Mugi-mugi sedoyo semua kanthi tentrem karto rahorjo dening keselamatan Gusti Yesus. Waduh itu ya. Dia bahasa roh barusan ya. Iya, saya bingung jawabnya apa kalau udah kayak gitu. Oke, dan ada satu lagi, kalau tadi sudah ada saya Octavianus, ada Randy, ada Raguel Lewi, ada Peter Chris, dan satu lagi ada tamu kita, ada Kak Sandi Nugroho, ya dari Surabaya. Halo Kak Sandi, apa kabar Kak Sandi? Shalom, selamat apa nih? Ya, selamat sore. Selamat sampai tujuan. Sampai tujuan. Boleh. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman kita hari ini. Tapi seperti biasa, pastinya di Selasa Berbagi, kita mengingatkan kamu semua untuk yuk mulai berbagi. Saatnya setiap Selasa kita selalu ingetin kamu semua. Enggak, jenuh-jenuh kita selalu ingetin. Berbagi, dan berbagi. Karena mungkin ada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, teman kita, rekan kerja kita, teman kampus kita yang mungkin saat ini lagi butuh pertolongan, tapi mereka nggak ngomong. Tapi cukup dengan memperhatikan mereka, tahu apa yang mereka butuhin, jadilah orang yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Dan selain kamu juga memberi diri buat kehidupan mereka, bagikan juga Injil, karena Injil lah yang memberikan keselamatan bagi setiap orang. Ya, sama seperti kalau kamu menjadi bagian dari Pijar TV, karena Selasa Berbagi kita semua juga untuk bersama-sama menyebarkan Injil yang ke pelosok Indonesia, sehingga ada banyak saudara kita yang berada di pelosok bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui tayangan-tayangan Pijar TV. Oleh karena itu teman-teman, kita mengundang kamu semua untuk berdonasi, karena setiap donasi yang teman-teman berikan itu bisa digunakan untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit yang menjangkau area-area terkecil di Indonesia. BCA 5050182121 sama Yayasan Pelayanan Media Indonesia bisa kamu gunakan untuk kamu bisa mentransfer dana kamu. Lalu kamu juga bisa menyaksikan Pijar TV di Transvision di channel 778 atau kamu juga bisa menyaksikan lewat streaming di www.pijar.tv. Kalau mungkin setelah acara ini kamu punya pertanyaan, setelah acara ini kamu ada permohonan doa, komentar ataupun saran, please kamu bisa kirimkan melalui WA 0813-8700-7055. Oke, kembali lagi sama kita semua di sore hari ini. Ya teman-teman, kita mau kenalan dulu deh sama Pak Sandi, atau nggak boleh panggil Pak, dia panggilnya Kak kali ini. Kak Sandi. Kak Sandi boleh cerita kegiatan sehari-hari di gereja menjadi apa, lalu ada di mana lokasinya saat ini, boleh kasih tahu dong. Kak Sandi Nugroho. Waduh. Jadi jayus nih nanti. Enggak, kenalin aja. Gimana? Boleh. Kenalan dulu. Saya melayani di GKI Surabaya, GKI Pragolan Bunder Surabaya, dan di satu tempat lagi di GKI Wiyung. Jadi ditugaskan lah istilahnya gitu, ditugaskan untuk juga mengembalakan satu GKI yang lain. GKI Wiyung Royal Resident. Kalau teman-teman masuk search di YouTube atau apa, lihat Instagram atau apa ya, itu dua gereja ini unik. Uniknya apa tuh? Nah ini uniknya. Yang satu gerejanya 139 tahun. Wow. Oke, kok Kak Sandi ngomongnya mic-nya coba dideketin ke ya. Nah, itu dia. Mantap. Yang satu 139 tahun. 139 tahun. Yang satu yang Jo pernah datang. Yang Pragolan Bunder ya. Ya, dan itu disebut gereja masjid karena bangunannya ya mirip-mirip itu, banyak kubahnya. Yang satu gereja GKI Wiyung itu gereja yang dibangun bersama dengan
5 agama yang lain. Oh, 5 kepercayaan lain. Oke. Jadi kalau ya itulah uniknya. Jadi saya ditempatkan di tempat yang unik karena mungkin saya unik dan antik mungkin. Jadi karena kehasin itu ya. Di sana. Mungkin cocok sama profilnya. Oke. Nah, ngomongin tentang gereja, tadi kan Kak Sandi sempat cerita tentang gereja. Ini memang hari ini kita mau bahas tentang gereja yang gerejawi. Menarik kan ya temanya nih ya. Kalau aku boleh minta pendapat dari Kak Sandi dulu deh pertama kali nih. Pada waktu ngedengar gereja nggak gerejawi, apa yang ada di dalam benaknya Kak Sandi sebenarnya? Kita semua. Maksudnya kita nggak gerejawi atau gimana maksudnya? Banyak orang Kristen yang mengaku diri Kristen dan orang yang ada di dalam gereja dan memahami gereja mungkin tidak gerejawi. Oke. Karena itu kan pertanyaan reflektif ya. Kami di tempat kami selalu kalau ada pertanyaan ini yang kami tanyakan selalu diri kami dulu. Apakah saya ini adalah di dalam bagian gereja yang gerejawi kan gitu. Oke. Jadi nah itulah poinnya. Loh. Jadi poinnya lebih gampang kan. Jadi ini menjadi semacam diagnosis ya, semacam sebuah pertanyaan diagnosa gitu untuk kita bertanya ulang terhadap diri kita, apakah kita juga ada di dalam gereja yang gerejawi atau kita sudah hidup di dalam gereja yang gerejawi atau kita adalah gereja yang gerejawi. Nah, pandangan gereja yang gerejawi itu menurut Kak Sandi itu apa? Biar orang juga bisa mengerti konteksnya gitu loh. Jadi kan ada banyak kesalahan yang memahami tentang gereja nih. Salah satunya adalah yang paling umum, gereja itu adalah kerajaan Allah. Padahal gereja hanya bagian dari kerajaan Allah. Hanya salah satu perwujudan dari kerajaan Allah. Nah, karena kita merasa gereja itu identik dengan kerajaan Allah, jadi rasanya pemahaman itu membuat kita akhirnya tidak elastis, tidak luas, tidak cair gitu loh. Karena kita sepertinya superior lah. Nah, saya dengar dari diskusi dengan teman-teman di luar dari gereja tentang gereja. Jadi padahal gereja itu kan kalau lihat di Alkitab sendiri itu bicara tentang jemaat ya, bicara tentang orang-orang yang mengikuti jejak Kristus dan membawa orang-orang dan dunia hidup di dalam jejak Kristus. Itu kan gitu. Maka Rasul Paulus kan bilang, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Nah, gereja tuh, kalau saya katakan kenapa tidak gerejawi? Malah kecenderungannya berhenti di institusi, organisasi, lalu bicara tentang tradisi-tradisi. Bahkan kalau lihat pertanyaan gereja yang tidak gerejawi, malah sekarang iklimnya itu ada, bukan semua sih, tapi ada orang-orang tertentu yang malah saling menilai gitu loh. Dengan kriteria masing-masing tentang gereja, menilai dia bukan gereja, yang gereja adalah itu. Oke. Ya menarik ya. Kalau misalnya dari Kak Sandi tadi bilang, Kak Sandi nanti boleh mic-nya nanti kalau bicara agak dideketin ke mic. Oke. Dengar sekarang. Tapi harus dideketin kayaknya. Oke. Nah, kalau dengar dari apa Kak Sandi bilang tadi adalah ada banyak institusi yang mengatakan bahwa saya lebih gereja daripada gereja kamu, malah kayak gitu ya. Saya lebih alkitabiah mungkin ada bisa dikatakan seperti itu gitu kan. Iya. Nah, kalau boleh minta pendapat dari LL, kalau lo tadi ngedengar dari perkataan dari Kak Sandi tadi, penjelasan Kak Sandi tadi tentang gereja yang gerejawi dan gereja yang gerejawi, kecenderungannya apakah sekarang semua gereja atau kecenderungan gereja saat ini lebih mencenderungkan bahwa saya gereja dan yang lain tidak terlalu gerejawi? Sejujurnya saya sendiri nggak nangkep ini pertanyaan ini apa ini? What kind of question is this? Tapi nggak tahu apa yang ada di benak lu gimana ya? Oke, aku akan ngomong jujur ya. Gereja yang gerejawi itu
definisi gerejawi itu apa nomor satu? Ya, itu yang tadi gue tanyain kan. What is the definition of gerejawi? Yes. Aku ngecek tadi, gerejawi itu hal yang berkenaan dengan gereja. Kalau cuma di terjemahan bebas ya. Jadi kalau ditanya gereja yang gerejawi itu, ya kayaknya pertanyaannya agak ajaib ya kayaknya. Aku nggak bisa disuruh. Cuma mungkin gini. Kan kalau dilihat dari, aku coba berbalik dari dari narasi yang dibangun Pijar TV ya, tulisannya kan ya, bahwa gereja seringkali diidentikan dari sisi liturgi. Salahkah demikian? Tentu tidak. Liturgi pada dasarnya dirancang berperan penting dalam memupuk iman gereja. Nah, liturgi harusnya menjadi fondasi utama dan sebagainya. Jadi saya mungkin bakal berangkat dari situ aja ya. Nah, kalau tadi kan Kak Sandi lebih cerita tentang gereja itu identik dengan keserupaan dengan Kristus, gitu kan? Kalau El mau ngambil dari bentuk dari liturginya, justru ya? Iya, karena tulisannya nggak tahu narasinya Pijar TV dari situ. Jadi oke. Soalnya kalau bagi di kepala saya, gereja gini, mungkin karena saya ini kan backgroundnya itu ya dari gereja yang tidak anti sama pop culture ya. Tidak anti sama pop culture. Jadi bagi saya gerejawi itu justru identical sama tradisi-tradisi sama gaya-gaya yang churchy. Yang gerejawi. Itu definisi. Jadi kan definisi itu bisa beda-beda, tapi yang saya tangkap itu kalau saya diajarin adalah gereja yang bentuknya itu gerejawi itu seperti kalau kamu datang pakai jubah panjang, oh ini kamu pendeta. Itu tuh gerejawi di lingkungan saya tuh, di lingkungan gue tuh identikalnya seperti itu. Dia lebih kepada tradition dan lebih kepada attributes. Tradition tentu I'm not against tradition. Gue nggak anti tradisi ya, karena tradisi itu banyak yang bagus. Cuma justru kami merasa bahwa kadang justru seringkali bahwa justru tradisi yang sifatnya terlihat itu, yang tradisi yang sifat terlihat itu justru kadang malah menurut kami jadi penghalang kadang. Makanya kami percaya bahwa seorang hamba Tuhan bisa pakai baju biasa aja, bisa pakai kemeja biasa, bisa pakai itu biasa, dan and that's fine. Kalau misalnya ada yang tradisi lain nggak apa-apa juga. Maksudnya cuma itu yang membuat kami tidak melihat attire atau baju itu sebagai tradisi yang perlu dipertahankan sih. Jadi bagi kami kalau misalnya gereja yang gerejawi itu ya definisi adalah gereja yang benar-benar cinta Tuhan, gereja yang cinta firman Tuhan, apapun tradisinya, apapun atributnya, church yang benar-benar church, gereja yang mungkin tidak masalah di gedung apa di rumah atau di kuburan, kata Kombes sekalipun ibadahnya, it doesn't matter tempatnya di mana, yang penting ada kehadiran Tuhan di situ, Allah hadir di situ. Jadi kalau itu sih. Jadi bagi kami gerejawi itu esensinya yaitu persekutuan orang yang bertemu langsung dengan Tuhan, yang punya pengalaman dengan Tuhan, pengen kenal Tuhan, dan ya kalau kata bahasanya Pak Joas, berkelindan dalam Allah Tritunggal. Berkelindan bersama dengan Tritunggalan. Itu jadi maaf kalau misalnya terjemahan gerejawi saya agak unik ya, tapi itu ya that's all I know maksudnya. Justru gereja makin menjadi gereja pada waktu mereka just be who they are. Mereka justru nggak keren-keren, nggak mengerenkan diri, tapi mereka fokus sama esensi siapa diri mereka, bahwa gereja itu adalah orangnya, gereja bukan soal gedungnya. Dan saya rasa that's the true church, dan kita nggak usah ngejelek-jelekin yang lain, karena tradisi itu banyak, dan ya karena saya nggak tahu ya, di lapangan gue menemukan bahwa setiap gereja itu mempunyai pangsa pasar masing-masing, karena setiap orang tuh aneh-aneh, they're absurd in their own way. Jadi segala macam gereja dibutuhkan, asalkan ya basisnya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, percaya Trinitas. Yang penting yang ortodoks aja yang dipercaya. Ya itu
I think that's my 2 cents. Bingung Yeah. juga ngomongnya soalnya. Ya, oke. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di Pijar TV. Ada yang nanya seperti ini. Karena tadi menarik banget waktu El tadi sempat ngomong bahwa buat gua gereja yang gerejawi itu adalah gereja yang ya nggak dibatasin sama jubah atau baju gitu kan. Dan ada unsur liturgi di dalamnya. Itu kan yang tadi dibahas sama El tuh, itu unsur liturgi dalam. Ya memang ada. Betul. Nah, bicara tentang liturgi, ini pertanyaan nyambung banget sama nomor 1. Dia bilang gini, Kak, saya mau nanya, ada banyak nih gereja nih ya, yang punya liturgi yang beda-beda. Dan liturgi mana sih sebenarnya yang asli seperti masa Tuhan Yesus sebetulnya? Karena menurut saya nilainya kan akan lebih mengena jika menggunakan liturgi yang Tuhan juga lakukan pada waktu itu. Nah, mungkin siapa yang mau jawab? Randy mungkin? Atau Kak Sandi lagi? Silakan. Siapa yang mau nanggapin? Nantilah saya. Oke. Kak Sandi, silakan Kak Sandi. Tapi betul nih, gini. Kalau saya melihat esensi dari kita, dari gereja itu sendiri adalah gereja itu kan ada karena Kristus ya, karena Tuhan Yesus. Dan kita mulai dengan hari Minggu sebenarnya, hari Kristus, hari Tuhan, hari Tuhan. Karena di sana kita merayakan kebangkitannya. Dan di sana fokusnya memang kemudian gereja adalah melangkah di dalam jejak Kristus, meneladani Kristus, mewartakan Kristus, hidup bersama Kristus. Dan mengajak orang-orang untuk berjalan mengikuti jejak Kristus, bersekutu dengan Kristus, dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang liturgi adalah cara. Liturgia itu adalah cara sebenarnya untuk kita menyembah Kristus gitu. Ya, cara menyembah Kristus kita itu dilatar belakangi oleh berbagai macam spesifikasi dalam bahasa orang partikularistis. Jadi ada yang universal, ada yang partikular. Universal ya jelas lah. Kita punya pengakuan iman yang sama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya kan? Tapi latar belakang kita beda-beda. Misalnya kayak sekarang pop termasuk budaya, ya. Jadi cara anak pop sekarang menyembah Tuhan mungkin dengan pendekatan pop gitu, pop culture, ya. Kalau istri saya suka yang liturgis, yang ada tatanya gitu. Saya lebih kepada yang filosofis meditatif, ya. Jadi lebih suka nggak ramai, nggak bising, ya. Jadi teduh, tenang gitu. Menurut saya ada macam-macam. Tapi jelas secara universal pengakuan kita menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu poinnya sih. Jadi itu cara. Kalau bicara liturgi ya, cara. Liturgi sendiri sebenarnya artinya merupakan bakti. Maka kita menggunakan istilah kebaktian. Ya. Kan kita berbakti, ya. Berbakti itu kata kerja, kebaktian itu kata bendanya. Jadi kebaktian, kita sedang berbakti. Abodah sendiri kemudian diterjemahkan dengan ibadah. Ya, kalau di dalam high church ya, istilah 5 kan, marturia, diakonia, masih ingat nggak? Ini bahasa nggak? Ya ini nggak penting lah. Marturia, koinonia, diakonia, terus ada 2 lagi sekarang ada penambahan berkaitan dengan dimensi gereja, itu pedagogia, yaitu pembinaan atau pendalaman iman, dan yang terakhir ada liturgia, yaitu ibadah. Jadi ya itu nggak penting lah. Ya. Ini recehan. Oh, suka gitu. Kak Sandi kalau udah penjelasan gitu tuh. Tapi yang menarik tadi Kak Sandi bilang, istri saya berbeda, punya cara beribadah dengan menikmati beribadahnya dengan cara yang berbeda gitu kan, kurang lebih satu gereja itu aja beda-beda. Satu gereja bisa beda-beda. Saya bandingin beberapa mentoring beberapa orang GBI.
anehnya orang GKI mentoring GBI gitu loh. Saya terus bilang, tapi saya lebih cocok Pak ibadahnya dengan GKI. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu loh. Saya lebih suka ke GBI gitu. Supaya seimbang gitu loh. Seimbang. Nah, tadi dia pertanyaannya gini, jadi sebenarnya waktu zamannya Yesus tuh liturginya gimana ya supaya kita, katanya sih kalau menurut dia, ya kalau misalkan liturgi seperti apa yang Tuhan pada waktu zaman itu ada kan kayaknya lebih klop. Mungkin Peter Chris mungkin Om bisa bantu Om Chris. Kalau dari sisi budayanya gimana Om Chris? Oh, aku udah nggak di-mute ya? Oke, siap. Okay. Parah. Dia dendam loh. Dendam loh dia. Parah banget. Gimana Om Chris? Monggo Om. Kan yang ditanyakan tuh zamannya Yesus atau zamannya para rasul atau zamannya bapak-bapak gereja. Oh, beda ya? Beda-beda juga? Iya, beda. Kalau daripada zamannya Yesus misalnya, bahkan nama Kristen juga belum lahir kan. Nama Kristen lahir di Antioquia zamannya para rasul. Yesus sudah pulang, udah naik ke surga gitu kan. Dan siap-siap mau balik kembali sekarang gitu. So kalau zamannya Yesus berarti larinya kepada tradisi Yudaism. Harus tanyain ya, tradisi Yudaism seperti apa? Ya mereka ada pertemuan-pertemuan di sinagog dan juga pertemuan di bait suci. Mereka juga sembahyang di bait suci. Nah, itu kan, itu kalau mau nanya tadi ya nanya ya silahkan ya. Ada pertemuan-pertemuan di sinagog. Nah pertemuan di sinagog seperti apa ya silahkan baca di kitab Injil. Itu ada Yesus atau yang jaga itu sebutannya marbot atau apa ya, itu marbot masjid ya, itu yang jaga itu kan membacakan naskah teks perjanjian lama ya, masih ada perjanjian lama kan, di situ kan kemudian jemaat juga mengaminkannya gitu. Ada pertemuan di sinagog, dan di sinagog juga jadi titik pertemuan untuk berkumpul menanyakan segala sesuatu tentang bagaimana Torah itu diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Pembacaan Torah secara lisan juga oral Torah, yakni penafsiran daripada rabi-rabi ketika mereka ada seperti Yesus kan kata-kata ini ada orang berdosa begini-begini mau diapain. Nah gitu. Kayak gitu yang tadi di sinagog gitu kan. Kemudian mereka di hari Sabat yang dekat di Yerusalem itu pergi ke Baitul Muqaddis, bait suci gitu. Nah, itu kan dicontohkan juga oleh zaman Rasul. Zaman Rasul masih seperti ini, zaman Rasul. Hanya diubah. Di hari Sabat, mereka pergi, kan dilihat tuh Yohanes sama Petrus ya. Itu pergi ke bait suci. Hari Senin, hari Minggunya, mereka beribadah di rumah-rumah. Gitu, tadi ganti sinagog tadi itu, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang dilaksanakan kan, seperti itu. Nah, di rumah-rumah itu seperti apa? Nah, di rumah-rumah bisa dilihat nih, di perjanjian baru tuh banyak itu, dari kisah para rasul, juga sampai surat-suratnya Paulus dan segala macamnya. Yang jelas, liturginya itu melibatkan makanan, itu yang saya tahu. Jadi, kalau Anda mengikuti zaman Yesus juga ada makanan. Jadi, dalam setiap pertemuan ibadah, liturginya harus ada makanan. Itu dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Jo. Terima kasih. Kalau kisah para rasul, jadi sama dengan Yesus? Apa perbedaan yang paling signifikan? Ya tadi mereka pertemuan di sinagog tadi, ya kan, diganti dengan pertemuan yang di rumah-rumah tadi. Kalau dilihat dari kisah para rasul 2 dan seterusnya gitu kan, di surat-suratnya Paulus juga demikian. Ketika ditanya, jadi gimana kalau kami sekarang berkumpul gitu kan, di mana itu ya, dijawab ya, apa namanya? Kurasa dia ngomong apa ya, Paulus ya. Dia tanyakan, jadi bagaimana sekarang saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang bermazmur, pengajaran, ada pengajaran tadi kan, pernyataan Allah, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi, nah itulah datanglah orderly gitu kan, keteraturan gitu kan. Lah di masa zamannya Yesus orangnya nggak banyak gitu kan, dan yang lebih banyak kepada kalau kita sebut yang sekarang itu kan lagi ramai itu kan discipleship itu kan. Nah di awal justru dimulainya dengan discipleship kan. Zamannya Yesus, rabbinik Yudaism itu kan dimulai Yesus dengan pengajaran gitu kan, discipleship. Enggak hanya pengajaran, tadi Bapak Sandi juga mengatakan
imitasi gitu kan, meniru gitu kan, itu sama gitu kan, prosesnya gitu. Jadi dalam istilah tertentu periwayatan ya. Jadi tidak hanya tahu pengajaran dari sang rabi, tetapi juga mencontoh kehidupan sang rabi gitu. Dan discipleship pada masa itu seperti itu. Jadi tidak hanya pengajaran, tapi dia ngenger, orang Jawa bilang ngenger, ngikut kemana-mana si rabi ini pergi, sehingga dia tahu nih bagaimana dalam kehidupan sehari-hari Pak Rabi ini itu translate Torah itu, lisan ataupun oral, penafsirannya dia, dalam kehidupan sehari-hari dia. Tingkah laku dan perkataannya gitu. Nah, karena semakin banyak tadi, ada yang rumah-rumah tadi itu, dan kemudian makin banyak ini ya, jadi ada ininya, ada panggungnya, ada lampunya gitu, kayak gitu sih. Itu perkembangan zaman lah gitu. Tapi kalau nanya awal, ya zaman Yesus seperti itu, zaman para rasul seperti itu, zaman bapak-bapak gereja, ya jadi kayak sekarang ini kurang lebih seperti itu. Berarti kalau boleh disimpulin dari apa yang Peter Chris tadi ngomong, sebenarnya kalau misalnya kita kembali ya ke zaman pada waktu Yesus, yang orang pelajari itu nggak cuma sekedar mereka membaca kitab yang dibuka pada waktu itu dan membahas Torah, tapi juga periwayatan atau kehidupan dari sang guru itu sendiri yang digugu dan ditiru, ada kalau orang zaman sekarang bilang gitu kan, yang bisa jadi teladan buat mereka sehingga mereka bisa hidupin. Ren, lu sendiri kan banyak di komunitas nih, Ren, mainnya ada di dalam gereja dan berkomunitas, itu menjadi kekuatannya kehidupan anak koptes lu saat ini. Gimana lu menanggapi tadi apa yang diomongin sama Chris tentang budaya pada waktu zaman itu dan juga bagaimana relevan sama sekarang ini? Sama orang STBI gue mundur dulu deh. Gimana, Ren? Iya, jadi memang ini satu pembahasan yang tentunya sangat menarik ya kalau bicara soal liturgi itu. Dan pertanyaan tadi dari teman kita yang bertanya itu seperti apa pastinya liturgi yang ada di zaman Yesus tentunya kita nggak bisa tahu secara detail ya, karena di kitab suci termasuk perjanjian baru pun tidak ada liturgi yang mengatur secara detail seperti yang ada di perjanjian lama kayak gitu kan. Dan mungkin buat aku salah satu standarnya adalah apa yang Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 23 dan 24, di mana kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana menafsirkannya ke dalam bentuk liturgi itu kan balik lagi akan berhubungan dengan background teologi dari setiap orang kayak gitu. Di setiap gereja punya makna teologis dari liturgi yang mereka bangun. Dan percayalah itu pasti beraneka ragam. Nggak mungkin jadi satu, pasti banyak. Dan akhirnya timbullah banyak liturgi juga gitu ya. Nah, yang jadi dilema sampai hari ini mungkin buat beberapa gereja yang menjadikan liturgi dan tradisinya itu adalah sesuatu yang harga mati. Ya, itu sangat di satu sisi akan menjadi sangat kuat dalam hal pemaknaan teologisnya, ya kan? Karena di balik setiap, let's say misalnya gereja Katolik ya, mulai dari masuk ke gereja, di situ ada air suci gitu kan, dia ambil air suci itu makna teologisnya apa gitu, masuk ke dalam dia bikin tanda salib terus berlutut dan sebagainya sampai ke ekaristi ya kan, dan lain sebagainya. Itu semua kan dimaknai secara teologis gitu. Itu satu hal yang positif. Tapi dalam perjalanannya kadang dengan generasi yang berubah-ubah, kita akan menemukan generasi yang mulai bingung gitu. Dalam arti, buat apa sih kita ngelakuin ini gitu? Buat apa sih kita harus seperti ini, seperti itu kayak gitu. Sehingga ketika ketemu dengan gereja yang boleh dikatakan tidak menganggap liturgi itu sebagai sebuah harga mati, dengan mudahnya mereka bisa menyesuaikan liturgi dengan kebutuhan jemaat, kebutuhan generasi. Ya tadi bahasa El tadi, generasi bingung Gen B ya. El tadi bilang soal pangsa pasar gitu kan. Pada akhirnya gereja-gereja yang tidak memegang teguh liturgi itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang dirasa cocok dengan generasi gitu. Ya di satu sisi
kita juga menghargai dan bersyukur dengan adanya gereja-gereja yang seperti itu. Artinya aku sendiri termasuk orang yang percaya bahwa liturgi itu ada buat manusia, gitu loh. Bukan manusia ada untuk liturgi. Artinya bagaimana liturgi ada untuk membantu membahasakan makna-makna teologis itu supaya bisa diresapi oleh manusia itu sendiri, kayak gitu loh. Dan itu akan sangat berguna ketika masuk ke dalam pelayanan generasi, gitu loh. Kita akan semakin cakap dalam mengatur liturgi, tapi tidak menghilangkan makna teologisnya, kayak gitu. Namun pada kenyataannya kita juga temukan, tidak bisa dipungkiri bahwa yang terjadi justru kebablasan ya. Kalau dikatakan ada gereja yang tidak gerejawi, apakah yang dimaksud adalah gereja yang duniawi? Gitu. Gereja yang tidak berpikir makna teologis, tapi yang penting gereja gue rame. Nggak berpikir tentang sesuatu yang sifatnya sakral, tapi yang penting orang banyak bisa datang dan mereka senang. Gereja gue full, kayak gitu. Nah, di situ kan kita mesti memilah-milih ya, gitu. Karena aku pribadi, GBI, mula-mula pula ya, Pentakosta. Di situ juga bicara soal... Sama kayak Pastor Sandi nggak berapa ratus tahun tuh gedungnya? Oh, belum sampai, baru 60-an. Nah, itu bagaimana pentradisian itu sebenarnya menjadi hal yang penting kan gitu. Tapi pada kenyataannya, apalagi bicara tentang anak muda gitu ya. Aku sebagai seorang youth pastor pun dapat banyak masukan. Kak, sekarang tuh gini yang keren, sekarang tuh begitu gitu. Jadi mereka melihat banyak gereja-gereja di luar, khususnya kan pasti referensinya dari barat gitu ya. Jarang yang dari timur tengah gitu ya. Tiba-tiba, yuk kita kasih dahan gitu, kayaknya jarang. Pasti mereka referensinya ke barat, dan akhirnya mereka nggak mikirin lagi soal tradisi, mereka nggak mikirin lagi soal apa sih yang menjadi roots atau warna dari Pentakosta GBI itu sendiri, kayak gitu loh. Akhirnya jadi campur aduk. Nah, di sini aku rasa penting juga untuk kita memahami gitu loh. Seperti apa sih warna dari gereja kita, tradisi gereja kita. Karena balik lagi kan gereja itu otentik. Setiap gereja tuh punya warnanya masing-masing dan nggak perlu disamain dengan gereja lain yang kelihatannya lebih nge-hype kayak gitu kan. Tapi di satu sisi juga kita berani untuk melihat kebutuhan generasi dan membuka diri bagi banyak, yes, betul. Di OC juga banyak ya kiblatnya ke sana gitu. Tapi salah satunya aku bersyukur juga kalau aku lihat GKI itu yang aku sangat terberkati tuh Ignite GKI itu bikin lagu-lagu kidung jemaat itu dibuat kontemporer gitu ya, dibuat lebih ngepop. Dan itu sangat menjangkau sih orang-orang mungkin yang selama ini jarang dengerin lagu-lagu himne kayak gitu kan. Akhirnya mereka jadi, oh iya. Lalu dengan lirik-lirik yang begitu teologis, dalam, ya pemaknaannya gitu. Ya, sorry bukan dibandingkan, tapi kadang Pentakosta karismatik lagu-lagu yang lebih ke bagaimana perasaan kita yang diutamakan, ya kan, lebih ke self-centered daripada God-centered atau Christ-centered gitu ya. Kita bersyukurlah ada Raguel Lewi dengan Sungguh Indahnya, itu kan sangat menolong kita gitu ya. Bodoh amat, bodoh. Terus aja gitu. Tapi buat aku itulah menariknya dinamika gereja hari-hari ini ya. Bagaimana kita menyeimbangkan tradisi yang kita miliki, jangan sampai kehilangan jati diri juga, tapi di saat yang sama kita juga tidak menutup mata terhadap kebutuhan generasi ini. Karena bagi aku ya, liturgi buat manusia, bukan manusia untuk liturgi. Mungkin itu aja dari aku. Silakan ditanggapi. Jadi mau keluar jadi susah nih, lagi seru. Sebenarnya selalu. Ya, tapi yang menarik tadi kata Randy tadi adalah gini, liturgi itu adalah sebenarnya cara kita untuk memudahkan kita sebagai jemaat Tuhan menerima setiap pengajaran melalui setiap doktrin-doktrin yang dibuat oleh manusia itu sendiri untuk memahami tentang Tuhan sebetulnya, kalau boleh sebenarnya kayak gitu ya Ren. Tapi bagaimana dengan
ada pertanyaan yang menyambung nih sama apa yang tadi Randy bilang sebenarnya. Tapi ya gimana Ren? Mau pulang atau mau gimana Ren? Karena nyambung sama apa yang Randy tadi bilang. Kalau itu untuk memudahkan kita bertemu dengan Tuhan, memudahkan kita untuk menerima pengajaran secara doktrinal ataupun teologi ya. Ini ada pertanyaan yang bagus nih. Gimana dengan liturgi yang digabungkan dengan budaya setempat? Apakah ini boleh dilakukan? Karena seringkali jika ini dikaitkan dengan budaya, terkadang ada yang bilang ini semacam okultisme nih. Nah, gitu. Kak Sandi gimana Kak Sandi? Semua orang karismatik ngomong gitu kayaknya. Kayaknya Kak Sandi dulu ya kasih pendapat. Nah, Deketin dulu mereka Kak Sandi, jangan lupa. Oke. Jadi saya kembali kepada esensi dari gereja itu adalah apa ya? Kita ini mengikuti jejak Kristus, meriwayatkan Kristus, mengkisahkan Kristus, ikut jalan Kristus, mewartakan Kristus, dan itu yang menjadi pokok utama. Ya, masalah penghayatan, mau pujian gimana, harinya kapan, itu menurut saya merupakan sebuah konsesi namanya, bukan konstitusi namanya. Ya, jadi kalau konstitusi Allah jelas bahwa Kristus adalah Tuhan, kita sembah Dia ya. Maka di dalam liturgi kan ada sisi vertikal dan ada sisi horizontal. Maka ada koinonia tadi yang disebut dengan persekutuan, ya, bersekutu bersama-sama. Nah kalau ditanya tadi urusan masalah budaya, kalau menurut saya budaya kita harus malah akomodasi sebagai sebuah bentuk penghayatan di dalam kita menerjemahkan lah istilahnya gitu. Hati kita, karena contoh yang paling gampang ya, saya ini diberikan kesempatan beberapa melayani di beberapa daerah lah ya. Kalau lihat di wilayah Malang Selatan ya, di sana ada kalau hari raya Pentakosta, ucapan syukur, Thanksgiving, itu mereka dengan memberikan persembahan ke gereja itu dengan hasil alam gitu. Jadi bukan kayak kantong persembahan gitu. Kalau kantong persembahan diisi pisang sama duren sama ini kan susah juga, kantongnya nanti karung ya. Tapi itu bentuk persembahan mereka. Jadi nah, budaya sejauh mana, maka kita kan harus memikirkan bahwa Christ kan beyond the culture gitu loh. Jadi Christ ini harus menguduskan budaya. Maka ada beberapa unsur-unsur budaya yang perlu dikuduskan. Nah, maksudnya dibersihkan dari unsur-unsur yang memang tidak sesuai dengan keimanan dan tadi kebenaran yang kita yakini. Gitu. Contoh yang paling gampang. Di satu budaya, saya waktu itu ke Kalimantan, ya, di satu budaya mereka kan di tempat itu mempersembahkan babi, ya, mempersembahkan babi dengan darah gitu di atas satu batu. Nah, saya tanya, mempersembahkan itu untuk apa? Mereka atas nama dalam nama Tuhan Yesus dengan mempersembahkan babi itu, katanya supaya darahnya itu dengan darah itu mereka dikuduskan. Itu sudah agak campur-campur menurut saya. Karena hanya darah Kristus yang bisa menguduskan. Jadi kalau maupun persembahan babi itu persembahannya kepada orang-orang yang mungkin yang membutuhkan saat itu. Jadi berbagi. Nah, seperti itulah. Jadi perlu ada yang dikuduskan gitu loh. Perlu ada yang diluruskan. Pengudusan itu bicara tentang pelurusan. Jadi itu poin. Kalau saya sih di beberapa budaya seperti itu. Tapi apakah semua budaya itu selalu menuju ke arah sana? Kalau misalnya kita ngomong akulturasinya, campuran antara liturgi gereja dengan budaya, apakah selalu condongnya ke arah yang sifatnya okultisme? Atau ada nggak kesan di contoh yang lain mungkin yang sebetulnya nggak juga sih, nggak ada masalah sebetulnya. Nggak semua. Jadi ada yang iya, tapi ada yang memang netral gitu loh. Katakanlah budaya itu kan ada yang netral tuh. Betul. Jadi cara mereka menyanyi
cara mereka menggunakan kata bahasa ini aja, bahasa ungkapan untuk Tuhan ya, jargonnya mereka, debata, jubata, ya, di Kalimantan tuh menggunakan jubata, ya, jubata. Nah, itu kemudian kalau di dalam bahasa Sanskrit kan dewata, dewata. Nah, kalau di Jawa pakai kata dewata itu kan mengacu kepada yang lain gitu. Nah, kita harus menjelaskan jubata ini mengacu kepada pribadi siapa gitu kan. Kan perlu ada semacam apa ya? Apa namanya? Penegasan kontennya supaya jubata dipakai bukan dengan asumsi yang dulu kan gitu. Tapi jubata yang dimaksudkan adalah dia pencipta semesta alam yang datang ke dalam dunia kan begitu. Jadi ada kontennya yang diluruskan sebetulnya ya. Diluruskan. Nah makanya ada pelurusan itu. Ya makanya nggak semua hal yang liturgi dalam gereja yang bisa dikatakan yang disatukan dengan budaya atau digabungkan dengan budaya setempat itu melulu tentang okultisme, nggak selalu seperti itu. Ada budaya-budaya yang netral. Ada budaya-budaya yang netral. El, kalau boleh kita pendapat El sendiri, El, ini kalau misalkan ada orang ya yang seringkali mengaitkan, ini kalau liturgi dikaitkan dengan budaya selalu sifatnya okultisme. Itu karena dia kurang pengetahuan atau dia punya pengalaman tertentu atau mungkin di gerejanya di awalnya mungkin seperti itu, punya pengalaman kali Gak? Bisa karena kurang pengalaman, mainnya kurang jauh mungkin ya. Kan bisa mainnya kurang jauh emang. Literaturnya kurang dalam. Soalnya banyak yang saya temuin pas yang kayak gitu, Kak. Mainnya kurang jauh itu bisa AAS gitu, apa-apa setan gitu kan. Padahal nggak semua setan, maksudnya nggak semua tuh okultis. Bagi saya pembelajaran, pengertian, ngobrol itu yang akan membantu. Apakah apakah itu harus? Sorry, saya ini nambahin. Saya waktu di pedalaman jadi tahu bedanya kesurupan dan sakit jiwa. Saya jadi tahu waktu di pedalaman. Nanti aja, itu topik yang lain. Topiknya kesurupan atau kerasukan, kesurupan atau kerasukan itu bisa. Kesurupan atau kerasukan emang ada beda? Agak beda. Nanti kita topik yang lain. Tuh kan gue jadi penasaran kan, udah deh gue pengen denger. Surup dan rasuk. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya. Oke, habis ini Kak, sebentar ya. Tadi sampai di mana Bang Jo pertanyaannya? Sorry aku lupa. Tadi kan nggak semua orang tuh harusnya nggak mengerti bahwa nggak selalu bahwa yang namanya liturgi di gereja disatukan sama budaya itu selalu berhubungan dengan okultisme gitu kan. Tapi ada aja orang yang kekurangan, antara dia kekurangan pengalaman kah, apa karena dia diajarkannya punya pengalaman selalu seperti itu sehingga dia selalu mengejudge, kalau gereja itu harusnya nggak boleh itu sama budaya. Karena ketika gereja disebut budaya itu kan jadi okultisme. Begitu lah pengertiannya. Ada dua sih. Salah satunya kalau di Indonesia, karena Indonesia itu kan animismenya kuat ya. Mbak pohonnya itu kuat. Jadi kadang bisa dimengerti kenapa. Sebenarnya gini, awalnya bisa dimengerti kenapa. Tapi memang saya ketemu orang-orang yang memang kebetulan bisa ngelihat. Yang daerah-daerah astral itu. Tadinya percaya nggak percaya. Cuma pas dia ada di depan gue dan gue nggak lihat apa-apa, mau nggak mau percaya kan. Jadi kayak ini males banget sih. Dan memang some cultures memang ada spiritual side, cuma sekali lagi aku sangat setuju sama Kak Sandi karena yang penting itu dikuduskan dan diluruskan. Kan budaya itu kan kita bisa punya dua cara, dengan kita terima sepenuh-penuhnya atau kita tolak sepenuh-penuhnya atau kita tebus dulu. Bagi saya menebus adalah atau membersihkan ada sebuah cara yang sebenarnya paling PR ya sebenarnya, tapi menurut saya itu paling aman karena bagi saya jangan sampai kekristenan sendiri itu kayak maaf ya istilah agama impor. Banyak orang anggap kekristenan sampai detik ini agama impor loh, saking tidak rootednya.
Jadi bagi saya secara pribadi, ini pribadi aja ya, menurut saya kalau ada gereja yang sangat rutat sama Indonesia itu GKI. Ini bukannya bullshit ya, emang kenyataannya gitu saya liatin. GKI itu tiap-tiap kayak rutat sekali sama daerahnya kan. Beda sama kayak makhluk-makhluk Pentakosta kan ya, yang udah barat banget kan ya. Itu kan ngejek diri sendiri kan. Terus agak-agak, saya dulu kan, gue kan berasal dari gereja yang dulu, minta maaf ya, agak semi fundamental ya. Kristen tuh haluan kiri banget. Yang kalau di langit bisa tiba-tiba, wah ini ada naga nih, kayaknya ada penguasa di atas lagi perang nih. Wah, rasanya udah ke Indosiar pokoknya dulu. Gitu. Juara lah benar-benar. Nah, but anyway, gue setuju banget sama kata Kak Sandi, itu sih. I agree. Oke, itu intinya ya. Bahwa nggak semua liturgi yang digabung dengan budaya itu adalah sifat okultisme. Justru yang dibutuhkan adalah pelurusan dari segala hal. Ya, karena kenapa? Lahirnya budaya, sorry, saya tambahin ya. Ya. Karena lahirnya budaya sendiri karena memang kan itu pendayaan budi kita. Budidaya kan, jadi budaya. Jadi, dan budi kita ini kan juga diberikan oleh Tuhan. Nah, konsep kita adalah kan memang budaya itu kan sudah tercemar oleh dosa, makanya arahnya ke sana. Makanya ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi sebenarnya kan budaya merupakan salah satu cara ekspresi kita kepada alam, dunia, dan juga beberapa orang kepada yang diagungkan, dituhankan gitu. Jadi, nah itu yang harus dikuduskan dan diluruskannya ke sana. Oke. Tambahan kecil aja. Ya. Kalau di Alkitab sendiri tentang hal ini, tentang sebuah liturgi atau kebiasaan di dalam gereja yang digabung dengan budaya ini, ada kayak kewajibannya nggak kalau misalnya kita masukkan untuk melakukan sesuatu pengajian dalam daerah, itu harus teratuasi dengan budaya setempat. Kalau di Alkitab sendiri dijelasin tentang hal ini nggak sih, Chris? Sebetulnya kan kalau bicara ini kan bicara gini loh. Tadi kan seolah-olah itu Barat itu nggak budaya. Seolah-olah yang karismatik, Pentakosta itu nggak menganggap dirinya itu bukan budaya gitu kan. Budaya gereja kayak saya gitu kan. Dan kemudian yang orang-orang Jawa, orang-orang Kalimantan yang kayak tadi itu, wah ini itu orang-orang yang punya budaya yang aneh-aneh gitu kan. Itu yang salah gitu kan. Bahkan kawan-kawan yang ada di Pentakosta atau karismatik atau gereja-gereja kontemporer itu kan juga dengan musik yang hingar-bingar, dengan lampu sorot yang kelap-kelip seperti itu kan juga budaya juga gitu kan. Meniru budaya dari budaya Barat gitu loh. Sadarlah gitu bahwa memang hanya beda saja budayanya. Anda lebih ke Barat-Baratan, kami lebih ke Indonesiaan, ke Jawa-Jawanan. Gitu aja, kok repot gitu kan. Nah, kalau gitu kita kembali ke zaman Alkitab, ke zamannya Yesus juga, bagaimana Yesus mengajar, bagaimana orang-orang di abad pertama itu beribadah, itu kan juga diwarnai dengan budaya setempat. Kita kan bisa melihat daripada tradisi-tradisi daripada orang-orang Yahudi dalam peribadatan mereka atau dalam sehari-hari mereka. Mereka itu kan kebanyakan baca deh Alkitab ya, baca Alkitab bahwa makan itu kan termasuk dalam konsep budaya mereka gitu kan. Untuk semakin dekat dan segala macamnya itu kepada satu orang kepada yang lain dalam koneksi, membuka hubungan. Itu kan diwujudkan dengan makan atau minum gitu kan, masuk ke rumah ya. Kan itu kan juga yang diteruskan di gereja mula-mula. Mereka makan, memecahkan roti, nah itu kan juga bagian dari budaya, nah gitu. Termasuk juga ketika kita katakanlah apa yang diatur di Perjanjian Lama tentang aturan roti Paskah gitu kan, roti Paskah dan anggur Paskah itu kan juga budaya. Kita katakan budaya, orang tadi lahir dari budi dan daya gitu kan, katakan demikian kan. Dan juga suatu sikap kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Nah ini kan orang Yahudi, Israel kan juga melaksanakan Paskah berulang. Nah ini kemudian ada dalam kekristenan gitu kan, dan Yesus redeem tadi kan ketika istilahnya Raguel tadi meluruskan gitu kan, memberikan perspektif yang baru bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darahku. Ya kan itu kan ngambil dari sana itu kan perintah Tuhan itu kan bersama-sama. Gitu. Jadi benar bahwa
Tuhan itu berbicara kepada manusia, mengkomunikasikan kebenarannya, dirinya kan, dia mewartakan dirinya juga kepada manusia. Yang pastinya juga harus memakai bahasa manusia, dan bahasa manusia itu bagian daripada budaya manusia. Jadi kita bisa kasihkan bahwa pada saat Kristus mengkomunikasikan dirinya kepada para penerima komunikasi itu, pada penerima berita tersebut, berarti memakai budaya manusia yang dituju tadi. Nah, kita sebagai pemberita-pemberita kan juga memberitakan Injil Kristus Yesus kepada orang-orang tertentu di wilayah tertentu. Dan cara yang paling tepat adalah memakai budaya dan bahasa tertentu daripada penerima warta tadi. Gitu. Ini ada lucu, ini ada yang menarik nih. Bisa dengar nggak ya? Kerajaanmu Nah, ini kan menarik ketika gamelan ini wayang ini ada cara ada sendiri. Itu wayang, itu lengkap dengan apa namanya? Ada sinden, dalang, dan juga para nayogo itu ada. Itu kalau nggak salah sindennya bule, Mbak Nicole, kalau nggak salah Nicole namanya ya. Itu ada sinden bule beneran. Jadi ini menarik. Doa Bapa kami dalam laras Jawa gamelan. Itu kan gampang diterima. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan Bapak Jo. Kenapa akhirnya selalu kayak gitu ya? Tapi yang menarik juga sih, memang benar-benar. Jadi kita jadi ngerti bahwa nggak selalu bahwa yang namanya budaya, ketika gereja campur dengan budaya harus selalu yang negatif atau okultisme. Contohnya tadi apa yang tadi Om Chris tadi sempat tayangkan dan dengerin sama kita semua. Jadinya menarik ya untuk orang-orang Jawa dan berada di Jawa, akhirnya jadi lebih menarik malah dan jadi related gitu sama mereka. Nah, ini ada satu nih yang lagi ngetren banget hari-hari ini. Yang lagi ada gereja yang kena gibah saat ini. Karena ibadahnya di tempat yang apa ya? Hanya karena karena dia hanya milih tempat atau restoran yang dikenal jual minuman keras itu di dalamnya gitu loh. Dan akhirnya kena gibah semua netizen yang terhormat hari ini. Dan ini nyambung sama pertanyaan kedua, bilang gini, banyak hamba Tuhan yang punya pandangan kalau liturgi ibadah itu harus dilakukan di gereja. Nah, namun udah sangat sering saya baca dan lihat berita tentang penolakan pembangunan gereja. Lalu apa solusinya dari hamba-hamba Tuhan sekalian? Dari kita semua nih. Di manakah kami harus melakukan liturgi ibadah kami sebetulnya? Nah, Kak Sandi, silakan Kak Sandi. Kasih pendapat Kak Sandi. Singkat aja untuk masalah tadi ya. Sedikit masalah budaya, saya punya ilustrasi yang sederhana. Itu makan pecel itu satu dibungkus daun, satu dibungkus kertas, satu di piring. Nah, bungkus kertas, piring, terus bungkus daun, tempat daun, lemek daun, itu budaya. Tapi isinya yaitu Kristus yang tidak boleh berubah. Jadi bisa aja bungkusnya macam-macam, itu budaya. Ya, itu salah satu hal berkaitan dengan budaya. Yang kedua, urusan masalah ibadah ya, memang kalau saya menarik kepada pemahaman soal orangnya, gereja-gereja secara umum memahami bahwa gereja adalah orangnya gitu loh. Maka kalau gedung nggak ada orangnya kan museum ya. Gereja itu kan bisa jadi museum kalau nggak ada orangnya gitu loh. Nah, di beberapa tempat memang di beberapa negara memang nggak ada gerejanya, jadi nggak ada gedungnya yang memang secara institusi atau konstitusi disebut sebagai gereja atau resmi gereja. Akhirnya bisa mereka melakukan di ruko lah, di mana lagi ya, bahkan di beberapa tempat di pasar, terus ada beberapa orang juga lakukan di pantai, bahkan ada yang di rumah. Menurut saya, sekali lagi,
eh, perlu jelas bahwa orang-orang ini loh yang disebut dengan jemaat eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, itulah yang menjadi penting menurut saya, menjadi penting untuk apa ya, menjadi nilai utamanya. Nah, pertanyaan kan sekarang gini, kalau ada orang-orang atau jemaat atau eklesia itu orang-orang yang dipanggil keluar, nah sekarang mereka mau beribadah di mana? Ya kalau misalnya ada tempat yang mereka sudah sepakati dan mereka sudah bangun, ya di sana bisa gitu. Tapi kalau ada situasi tertentu di mana pada satu saat gereja dirubuhkan di beberapa tempat di yang saya tahu ya, itu bahkan disegel. Saya waktu itu mau pelayanan, disegel tempatnya. Nggak bisa masuk. Akhirnya kita berbakti di depannya aja gitu kan. Di depan di lapangannya ya sudah di situ aja. Jadi ada tempat-tempat tertentu akhirnya orangnya inilah yang menentukan. Jadi persekutuan orangnya inilah yang menegaskan bahwa itulah gereja. Kalau saya melihatnya begitu. Ajo. Jadi kayak misalnya contoh yang tadi ya, contohnya di mana, di bar di mana, di tempat. Ya ada satu tempat yang jual minuman gitu kan, dan orang beribadah di situ gitu. Ya pertanyaannya gini, kalau memang ada tempat yang lain ya gimana? Tapi kalau ada tempat yang lain dan itu disediakan ya, menurut saya lebih memahami juga sisi-sisi tertentu supaya kita jadi nggak jadi batu sandungan aja gitu. Apa ya namanya? Pertimbangan rasional penting, tapi pertimbangan yang sifatnya lebih ke kebijaksanaan ilahi ini perlu jadi catatan itu aja. Supaya tidak jadi batu sandungan, itu intinya. Dimanapun nggak apa-apa, boleh kata Rasul Paulus, boleh gitu. Tapi apakah itu nanti nggak jadi batu sandungan, itu aja ya catatan. Ya, oke, bicara tentang tempat itu bisa di mana aja, tapi jangan di batu sandungan. El, gimana El? Nanggepinnya El, sesuai pertanyaan tadi dari pemirsa kita nomor 2 tadi yang bilang bahwa jadi kalau kayak gini caranya adalah gimana kami beribadah? Ya, saya setuju sama Kak Andi. Dalam arti gereja itu kan orangnya, bukan karena tempatnya. Kalau ada gereja bagus, tapi kalau satu nilai hal nggak bisa, atau memang masalah pangsa pasar dan sebagainya, ada orang-orang yang mau dijangkau, bagi saya nggak masalah. Karena gini, ada satu cerita yang sangat menarik. Jadi gini, dulu tuh kan kita tahu bahwa sampai 2016 ada namanya Kali Jodoh kan. Tempat PSK banyak kan ngumpul di situ. The funny thing sih ada gereja di situ. Itu keren banget. Jodoh, ya? Iya di Kali Jodoh. Lupa saya ini udah lama nggak Jakarta. Di mana ya? Itu di mana ya? Kali Jodoh itu di dekat jembatan 2. Ya. Daerah dari situ. Itu udah gereja tuh di situ. Soalnya Jo nggak tahu. El. Nggak tahu ya. Oke. Terus gimana El? Dan aku suka sekali. Kenapa? Karena bagiku gerejanya cuma jaraknya 100 meter dari daerah situ. Jadi bahkan beberapa orang bilang tuh GB Kali Jodoh. Sebenarnya kan seru banget tuh kan ya. Itu tuh PSK banyak banget ibadah di situ. Sebelum dibubarkan, itu banyak ibadah di situ. Bagi saya, bagi gue, itu keren banget. I love that. Bahkan sampai sekarang gerejanya masih ada, cuma sudah pindah ke tempat lain. Bahkan kok ada yang bilang, pendetanya kok nggak saya bilang, ada kok PSK gitu yang kerja, Pak Pendeta doakan saya supaya hari ini tamu saya banyak. Pendetanya serba salah juga kan. Gue harus doain gimana gitu. Tapi bagi saya, kadang gini, satu sisi kita perlu lihat dari dua sisi. Satu sisi memang kita itu benar bahwa tempat itu pengaruh. Dimana kita, kalau misal jangkauan kamu memang orang-orang yang rusuh gitu, orang-orang yang berandal yang nggak kenal ke gerejanya, takut ngeliat salib aja kayak panas gitu, kayak vampir gitu. Mungkin tempat yang seperti tempat dugem itu kamu ibadah di situ, that's fine. Cuma kamu harus mikir juga di tempat manapun itu ada konsekuensi. Ada hal-hal yang harusnya kita sudah antisipasi soal minuman dan sebagainya. Karena pernah juga bikin KKR di tempat yang kayak pernah kayak gue sama teman-teman gue pernah bikin acara di tempat dugem gitu. Seru juga. Ada nggak orang yang terbuka sama Kristen? Ada juga. Cuma itu kadang itu cuma bisa jadi awal-awal aja.
Jadi karena memang ada faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan. Contoh, itu batu sandungan. Dan kalau misalnya memang mau kemarin tuh ada satu gereja yang katanya bikin di tempat itu kan, tempat yang hari Minggu itu dia bikin di satu tempat lah, yang tempat biasa nongkrong dan minum-minum gitu kan. Semua orang kan ada yang caci maki, gue sih tim support ya, karena pas gue lihat kayaknya mereka nih nggak punya, pas lihat itunya kan gue lihat kan apa mereka pilih tempat itu, curious kan, karena yang gue tahu itu gereja sudah punya tempat sendiri. Tapi pas gue lihat ternyata ada statement yang menarik dari gereja itu. Dia bilang bahwa Minggu ini kita di sini ya. Gue dapat impresi bahwa kayak minggu depan belum tentu. Ini mungkin ada something deh. Mungkin ada cerita ini, ada cerita di belakang kita nggak tahu. Sih nggak mau ibadah di situ. Dan bagi gue, ya place is just a place. Maksudnya, kalau mungkin mereka jangkauannya mau ke situ, kalau kamu siap, jadi buat deg-degan gitu, ya semua harus ditimbang resikonya lah. Itulah deg-degannya menjadi seorang senior pastor dari gereja yang pop culture. Itulah deg-degannya. Mau penjangkauan, tapi jadi batu sandungan apa enggak? Mau ini apa? Ya, that's the tricky part. Tapi pada waktu gereja itu muncul, dia kan cuma sekali kan support, maksudnya pastornya, great job maksudnya. Ya karena kan setidaknya mereka ya dibikin ibadah. Dan kalau misalnya bartendernya tiba-tiba terima Yesus kan lucu juga kan, gemes juga tuh maksudnya kan. Terus bisa ada kolam depan situ, langsung baptis aja, itu gemes maksudnya kan. Ya, saya pertimbangan di situ. Bagi gue pertimbangannya bukan soal boleh atau enggak sih. Ya, yang penting kamu lihat resikonya. Persis seperti yang Kak Sandi bilang. Itu Kak Sandi itu sudah lebih bijaksana ya, kepalanya udah lebih kempes ya. Jadi ya kan. Jadi kalau yang generasi-generasi di bawah kita sedikit pasti lebih ngegas gitu. Ya betul kan, gereja kan yang penting orangnya. Di mana aja boleh. Ya iya, di mana aja boleh. Ya udah. Di kolong jembatan juga nggak apa-apa tapi ya. Ya itu aja sih my 2 cents. Oke. Jadi kalau boleh sebenarnya apa yang tadi diomongin adalah ya bukan masalah tempatnya, memang iya, tapi memang kita tujuannya fokusnya sama Tuhan, itu benar. Tapi terkadang juga kita mesti mikirin konsekuensinya ketika kita memilih tempat tersebut, gitu kan? Konsekuensinya selalu ada, resikonya selalu ada, gitu ya. Kalau tahan hujatan ya sudah silakan. Gitu kan? Silakan. Oke, Om Kris boleh ngasih pendapat sekali juga nyimpulin apa yang udah kita bicarain malam hari ini. Malam hari lagi, tapi kita bicarain hari ini supaya kita jadi bisa ngerti gitu loh bahwa gereja, liturgi, kebiasaan, budaya yang ada di dalamnya itu sebetulnya harusnya menjadi alat gitu loh, alat untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Gimana Om Kris? Ya tidak ada yang baru tambahkan, kan semuanya kan sudah jelas sama Bapak Sari Nugroho dan Bapak Raguel Lewi juga kan, dan juga Pak Randy tadi. Jadi yang namanya kembali kepada yang namanya ibadah tadi adalah orang-orangnya, karena kan orang-orangnya mau nggak peduli ada berkumpul di mana gitu. Tapi kembali, kalau ada tempat yang tidak banyak menimbulkan, ada tempat disediakan di banyak tempat yang tidak menimbulkan syakwa syangka, kok tidak digunakan ya? Itu yang perlu dipertanyakan, motifnya apa gitu. Yang kedua, untuk masalah liturgi, kebiasaan, tata cara kita bertemu, tata cara kita berkumpul, tadi dikatakan itu mah hanya kendaraan. Itu hanya kayak gini. Kalau tadi Pak Sandi bilang kan seperti piring tadi kan. Nah ini kayak semua ada itu, udah ada piring, ada kertas, ada daun. Nah daunnya kadang daun jati sama daun pencuk. Kayak pencuk kan, daun jati sama pencukan daun pepaya itu kan beda juga rasanya, tapi nggak masalah. Itu kadang-kadang semuanya itu disajikan dalam satu nampan, kan gitu kan? Disajikan nampan. Dan silakan ini kawan-kawan yang hadir ini, kan pengen mengecap Kristus, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wah, aku pengennya dalam pencukan daun jati ya, kayak enak ya, monggo silahkan. Tapi dengan tidak mengatakan kepada yang ini, yang pakai piring, pakai sendok, wah gayamu rek, pakai sendok piring garpu mangan pecel tok wae gitu. Kira-kira nggak gitu. Semua mau ada, jadi silahkan. Carilah Tuhan ya.
Semua adalah kendaraan. Yang penting apa yang ada di isi pincuan daun tadi. Gitu kalau Romo Sandi tadi mengatakan gitu. Oke. Thank you Om Kris. Thank you Om Kris, Om Hel, dan juga Mas Sandi. Karena ada satu pembicaraan kita sangat menarik banget ya tentang gerejawi itu. Memang ada banyak hal yang orang bisa berpendapat tentang liturgi, kebiasaan gereja, budaya. Dan kita nggak bisa bilang bahwa gereja saya lebih hebat daripada gereja kamu dan lebih rohani daripada gereja kamu. Tempat, ya itu bukan itu esensi memang untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu, saya mau ngambil satu quote dari Pope Benedict, dia bilang gini, "The real action in the liturgy in which we are supposed to participate in is the action of God Himself. This is what is new and distinctive about the Christian liturgy. God Himself acts and does what is essential." Jadi tindakan nyata dalam liturgi itu di mana kita semua harusnya melakukan sesuatu, berpartisipasi di dalam tindakan Allah itu sendiri. Ini sebenarnya yang baru dan yang khas dalam liturgi Kristenan, yaitu Allah sendiri bertindak dan melakukan apa yang sebenarnya esensial. Yaitu satu quote dari Pope Benedict ke-16. Thank you banget buat sekali lagi buat Mas Sandi, Kak Sandi, buat Om Kris juga yang udah mengisi Selasa Berbagi pada sore hari ini. Dan pastinya kita semua senang banget untuk terus berbagi dari Selasa. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pijar TV, di Facebook Live-nya minggu depan Selasa Berbagi. Thank you karena kita di Pijar TV. Salam terang bagi Indonesia. Bye-bye.